maka ST sama dengan 5 dan finish time-nya adalah 8. Lalu RT-nya FT dikurang AT sama seperti tadi, jadi 8 dikurang dengan 1 sama dengan 7. Lanjut. Proses P3 yang berjalan sebanyak 6 ms. Nah, proses P3 telah selesai, dimulai dari 8 dan berakhir di 14. ST8, FT14, dan RT-nya 14 dikurang dengan 2 sama dengan 12. Selanjutnya adalah proses P4 berjalan sebanyak 1 ms saja. Proses P4 mulai dari 14 dan berhenti di 15. Maka start time-nya 14 dan finish time-nya 15. Sedangkan lama tanggapnya atau RT-nya 15 dikurang dengan 3 sama dengan 12. Kita lanjut proses yang terakhir, yaitu adalah proses P5 yang berjalan sebanyak 15 ms. Berjalan sampai selesai proses P5 sebanyak 15 ms. Nah, kita dapatkan ST-nya adalah 15 karena dimulai dari 15 dan finish time-nya adalah 30 dan karena berhenti di 30. Dan RT-nya adalah 30 dikurang 4 sama dengan 26. Kita sudah menjalankan semua proses sampai selesai. Selanjutnya adalah mencari average waiting time atau TR serta turnover time atau TI. Dengan menggunakan rumus TI sama dengan jumlah semua lama respon time atau RT. Kita jumlahkan semuanya RT ini, dan untuk cari TR-nya TI dibagi N proses atau banyak proses. Ini ada 5 karena ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, ini adalah cara pengerjaannya. TI sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 12 ditambah 26, maka hasilnya adalah 62. Dan untuk cari TR, 62 akan dibagi banyak prosesnya, yaitu 5. 62 dibagi 5 sama dengan 12,4. Nah, inilah penjelasan proses SFS. Oke, bagaimana para shooters dan teman-teman semuanya ya yang menonton video simulasi tadi? Ya, mudah-mudahan dari video simulasi tadi itu bisa membantu adik-adik dan juga teman-teman semua shooters di sana yang sedang menonton dari video pembelajaran hari ini ya. Itu bisa memudahkan dalam memahami bagaimana proses penjadwalan CPU dalam algoritma first come first serve. Nah, pastinya kita bisa melihat ya dari video pembelajaran dari video simulasi tadi ya, untuk algoritma FCFS ya itu pasti memiliki sebuah kelemahan ya. Kelemahan sangat terlihat jelas sekali di dalam FCFS. Karena apa? Karena dalam algoritma ini mendahulukan siapa yang datang duluan tanpa menghiraukan berapa panjang proses yang dilayani. Nah, ini di sini untuk proses yang pertama datang itu iya kalau misalnya burst time-nya kecil. Kalau burst time-nya pendek, kalau burst time-nya kecil sih tidak ada masalah. Tapi jika jika misalnya burst time-nya itu mengalami panjang waktu tunggu yang panjang sekali ya, sehingga proses-proses yang lainnya itu akan mengantri yang cukup lama. Ini ya, ini akan terjadi yang namanya convoy effect ya. Convoy effect adalah terjadi penumpukan proses. Nah, akan terjadi penumpukan proses, dan jika terjadi penumpukan proses maka ini akan memiliki waiting time yang cukup panjang dan cukup lama ya, rata-rata waktu tunggunya. Itulah kelemahan dari yang namanya FCFS. Oke, baiklah ya. Selanjutnya kita masuk ke algoritma penjadwalan CPU yang kedua, yaitu shortest job first. Ya, algoritma yang dimana di sini ya, algoritma shortest job first ini dengan prinsipnya berbeda dengan FCFS ya. Prinsip yang dilakukan dalam algoritma SJF shortest job first ini adalah algoritma dengan mengutamakan lama proses yang terpendek atau terkecil itu yang akan didahulukan. Berarti dia memperhatikan burst time-nya ya. Kalau yang FCFS tadi dia memperhatikan arrival time-nya. Nah, kalau yang SJF shortest job first memperhatikan burst time-nya.
Nah, mana lama prosesnya terpendek, yang paling kecil, maka dia yang akan dieksekusi atau dijalankan. Ini dalam shortest job first. Nah, di dalam shortest job first akan ada kelemahan pastinya, sama seperti FCFS ya. Ya, dalam kelemahan algoritma ini yaitu susahnya untuk memprediksi lama proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Nah, itu karena apa? Karena dia akan mendahulukan siapa yang lama proses terpendek. Nah, jadi dia tidak bisa memprediksi lama proses berikutnya akan layani siapa dan seterusnya. Sehingga nanti di sini ya, proses yang mempunyai burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar. Ya, dia datang duluan. Karena lama prosesnya lama ya, dia memiliki burst time yang besar, maka dia disingkirkan dan didahulukan proses yang kedua, ketiga, seterusnya yang memiliki burst time. Nah, di sini kelemahannya ya. Kelemahannya yang dimana jika dia memiliki proses itu memiliki burst time yang besar, maka dia akan terdapat waiting time yang cukup lama juga. Itu kelemahannya. Nah, di dalam khususnya shortest job first, itu shortest job first ya, bukan FCR, mohon maaf. Nah, di dalam shortest job first, di sini terdapat ada dua skema ya di dalam shortest job first. Ada skema yang primitive shortest job first, ada skema yang non primitive shortest job first. Ya. Dalam skema primitive shortest job first ya, ini adalah primitive shortest job first yang dimana dia akan melakukan perbandingan proses. Ya, proses yang pertama datang tetap akan didahulukan. Ya, misalnya ada P1 di 0. Nah, ini tetap didahulukan. Nah, di saat P1 di 0 jalan, kemudian di 1 milisecond ada lagi P2. Nah, maka di sini sisa proses yang dijalankan dari P1 tadi itu akan dibandingkan dengan dengan proses yang kedua yang baru datang tadi. Nah, mana yang memiliki lama proses terpendek, maka ini akan diprioritaskan. Nah, dia akan melakukan yang namanya preemptive atau preempsi. Ada interrupt yang dilakukan dalam skema primitive shortest job di sini. Primitive shortest job first ini biasanya sering disebut dengan shortest remaining time first scheduling. Berarti dia mendahulukan perbandingan proses ya. Mana yang lama proses terpendek, dia akan didahulukan. Nah, kemudian yang kedua ada skema non primitive shortest job first. Ya, di dalam non primitive shortest di dalam non-primitive shortest job first di sini ya, CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses sedang dieksekusi. Maksudnya di sini ya, dalam non-primitive shortest job first, CPU akan terus berjalan, akan melayani proses yang sedang berjalan. Pertama misalnya P1 tadi, dia datang di 0 karena dia datang duluan ya kan ya. Kemudian sama lama proses 30 milisecond. Maka maupun nanti setelah di 1, 2 dan seterusnya setelah 0 ada yang datang, ini dihiraukan. Di P1 atau proses pertama tadi itu dituntaskan sampai selesai. Bagaimana untuk pelayanan proses berikutnya? Untuk proses berikutnya siapa yang datang, yang proses kedua, ketiga dan seterusnya itu akan mengalami perbandingan proses. Tetap dia akan memperhatikan mana yang lama proses yang terkecil atau terpendek itu akan didahulukan untuk khususnya pemilihan proses kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi untuk proses pertamanya di dalam non-primitive shortest job first itu dihiraukan. Proses pertama yang datang itu langsung dieksekusi tanpa harus memperhatikan proses yang tiba yang lainnya. Itu ya dengan skema non-primitive shortest job first atau NPSJF. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, bagi teman-teman atau para sahabat shortest yang ingin melihat lebih jelas dalam skema shortest job first, primitive shortest job first dan non primitive shortest job first, silakan teman-teman lihat, perhatikan dalam video simulasi berikut ini.